Sempatkanlah untuk membaca Al-Quran, baik pagi, siang, ataupun malam, baik 1 ayat, 2 ayat, 3 ayat, 5 ayat, atau 7 ayat, atau seterusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Terima kasih pada teman-teman yang masih stay mengikuti pengajian channel Al-Ma'ruf ini. Dan terima kasih pula pada teman-teman yang sudah subscribe channel Al-Ma'ruf. Mudah-mudahan Allah berikan rezeki yang halal dan barokah, panjang umur, sehat walafiat, amin. Dan saya juga mendoakan pada teman-teman semua, mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan, limpahan rezeki yang halal dan barokah, kemudian panjang umur, sehat selalu. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita melanjutkan kembali pengajian atau taklim yang kemarin, di mana taklim kemarin menjelaskan tentang bab ahkamun nunis sakinati wa tanwin, hukum nun mati dan tanwin. Nah, di sini saya sudah menuliskan tabel hukum nun mati dan tanwin. Nah, di mana penjelasan dalam kitab Tuhfatul Atfal kemarin, dalam bait pertama di kitab Tuhfatul Atfal, bab tentang nun mati dan tanwin, lin nuni intaskun wali tanwini arba'u ahkamin fahud tabyini, bahwa ketika ada nun mati dan tanwin, di situ bertemu dengan huruf hijaiyah. Huruf hijaiyah yang ada 28 huruf, itu berlaku 4 hukum. Berlaku 4 hukum ya teman-teman. Dimana di sini saya sudah menuliskan tabelnya. Yang pertama adalah idhar, kemudian idgham, kemudian iklab, dan yang terakhir adalah ikhfa. Nah, dalam bait yang kedua, bab hukum nun mati dan tanwin, dijelaskan bahwa fal awalu idharu qoblal ahrufi lil khalqi sittin rutabits fal ta'rifi. Hamzun fahaun summa ainun ha'u muhmalataini summa ghainun kha'u. Yang pertama adalah hukum idhar, yang kemarin sudah dijelaskan. Hukum idhar itu adalah hukum bacaan di mana nun mati dan tanwin bertemu dengan salah satu huruf khalq, huruf yang bangsa tenggorokan. Itu ada 6. Yang pertama adalah hamzah, yang kedua ha, yang ketiga ain, yang keempat ha, yang kelima ghin, yang keenam kho. Itu maka dibaca jelas seperti contohnya di bawah. Min ummatin ajalaha, jelas nun mati bertemu hamzah. Min ummatin ajalaha, ummatin ajalaha, tanwin bertemu al hamzah atau alif. Min ummatin ajalaha, min ummatin ajalaha, jelas. Kemudian contoh yang lainnya, min ghillin, jelas. Min khairin, jelas. Yan'iku, jelas. Yan'iku jurufin harin. Ghaniyun anil alamin fasayun ghidun. Dibacanya jelas. Kemudian hukum yang kedua ini saya belum menerangkan ke sini, tapi saya sudah tuliskan juga supaya teman-teman bisa jelas dan sedikit ada gambaran. Yang kedua ini adalah hukum bacaan idgham. Idgham itu adalah ketika nun mati tanwin bertemu dengan salah satu hurufnya. Hurufnya itu ada 6. Seperti ya, ro, mim, lam, wawu, dan nun.
kalau disatukan menjadi yarmaluna, jadi supaya gampang menghafalnya gitu ya, supaya mengingatnya. Yang pertama adalah, dan idgham juga dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah idgham bihunah, kemudian yang kedua adalah idgham bila hunah. Nah, yang idgham bihunah ini mempunyai 4 huruf. Ya, yang pertama adalah ya, nun, mim dan wawu. Nah, kalau idgham bila hunah cuman 2 huruf, lam dan ro. Nah, idgham bihunah ini contohnya seperti ini. Wa may yabtaghi, nun matinya dileburkan atau dicampurkan ke huruf setelahnya. Wa may yabtaghi min waraihim hudaw wa rahmah, hudaw wa rahmah. Nah, kemudian idgham bila hunah, lam dan ro. Yubayyin lana, nun mati bertemu lam, yubayyin lana. Kemudian contoh yang lain, mir rabbihim, mir rabbihim. Nah, seperti itu. Kemudian di sini saya ada satu catatan kecil, di mana tidak diperbolehkan dibaca idgham ketika ada nun mati yang tunggal satu kalimat, seperti dun iya, kemudian bun iya nun, yang ketiga sin wa nun. Nah, ini tidak boleh dibaca idgham, tapi wajib dibaca idhar. Tunggal satu kalimat wajib dibaca idhar, tidak boleh dibaca idgham, supaya tidak serupa bunyinya seperti lafadz mudhoaf. Lafadz mudhoaf itu adalah lafadz yang ain fiilnya dan lam fiilnya itu sama, seperti contohnya madda atau qorro, asluhu maddada, maddada, qorro, asluhu qororo. Jadi supaya bisa membedakan. Jadi ini dibacanya idhar, bukan idgham. Meskipun ini nun mati bertemu ya, nun mati bertemu ya, nun mati bertemu wawu, ini tetap harus dibaca idhar. Nah, yang ketiga adalah iklab. Iklab itu ketika ada nun mati tanwin bertemu dengan huruf ba. Nah, iklab itu hurufnya cuma satu, yaitu ba. Contohnya sami'um basir. Kemudian yambaghi. Kemudian mim ba'd. Jadi seperti ada mimnya, mengganti huruf nun bunyinya menjadi mim, seperti mim. Terus fi sumbulatin. Nah, itu contoh dari iklab. Kemudian lanjut ke hukum yang keempat, yaitu ikhfa. Nun mati tanwin bertemu dengan ikhfa. Hurufnya ada 15, seperti shad, zal, tha, kemudian kaf, kemudian jai, shin, qaf, sin, dal, to, zai, fa, ta, dod, dan dho. Kalau disatukan sifdasana kamjada sashud, sifdasana kamjada syasun kod sama dun toiban zid fitu kodok dolima. Contohnya adalah ang salatihim fal yanzur indallah. Nun mati bertemu dal, ini nun mati bertemu shad. Kemudian qauman taghin, kemudian min qabl, kemudian min kitab, kemudian contoh yang lainnya min quwwatin, min fitnatin. Nah, jadi seperti itu contoh gambaran 4 hukum nun mati dan tanwin ketika bertemu dengan huruf hijaiyah. Nah, ini semua totalnya 6 huruf
idhar, kemudian 6 huruf idgham, kemudian 1 huruf iqlab dan 15 huruf ikhfa. Ini bila disatukan totalnya menjadi 28 huruf ya, huruf hijaiyah. Nah, nanti kita akan langsung ke praktek, langsung membaca Al-Qur'an. Nah, untuk teman-teman bisa dilihat di sini saya sudah menuliskan 3 ayat dari Al-Qur'an, yaitu diambil dari surat Al-Baqarah ayat 6, 7 dan 8. Nah, untuk teman-teman bisa lihat langsung, apabila teman-teman mau buka Al-Qur'an boleh silahkan dibuka surat Al-Baqarah ayat 6, 7 dan 8. Mari kita baca bersama-sama ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatun wa lahum 'adzabun 'adzim. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Nah, dalam ayat surat Al-Baqarah ayat 6 ini, di sini saya sudah menuliskan, kita menemukan 3 bacaan hukum nun mati dan tanwin. Kita baca dari awal. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim, dimana tadi sudah dijelaskan bahwa ketika nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf, di mana huruf itu adalah salah satu huruf bagian dari idhar, ikhfa atau iqlab atau idgham, maka di situ berlaku hukum tersebut. Nah, salah satunya ini adalah hukum bacaan idhar. Di sini tanwin bertemu dengan ain. Ain ini adalah salah satu huruf idhar, maka harus dibaca jelas. Sawa'un 'alaihim, bukan sawa'un 'alaihim, bukan alaihim, tapi harus dibaca jelas. Sawa'un 'alaihim. Nah, kemudian di sini ada lagi a'anzartahum. Nah, di sini ada nun mati bertemu dengan zal, di mana zal ini adalah salah satu huruf ikhfa, maka dibaca berdengung atau samar. A'anzartahum. Nun mati bertemu zal, maka ini dibaca ikhfa. Kemudian di sini lanjut ada lagi a'anzartahum am lam tunzirhum. Nun mati bertemu zal, maka ini sama juga dibaca ikhfa karena nun mati bertemu zal. Kemudian lanjut di ayat yang ke-7-nya. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Di sini ada tanda waqaf ula, maka ini lebih utama berhenti. Wa ala absarihim ghishawatun wa lahum. Tanwin bertemu dengan huruf wawu.
huruf wawu, teman-teman sudah tahu bahwa huruf wawu adalah salah satu huruf idgham. Nah, di sini idgham bi gunnah masuknya wawu. Hisyawatu walahum azabun azim. Tanwin bertemu dengan ain sama seperti ini, maka dibaca idhar. Lanjut ke ayat yang ke-8. Wa minan nasi may yaqulu nun mati bertemu ya. Nah, ini sama bahwa nun mati ya ini adalah salah satu huruf idgham bi gunnah. Maka bacanya meleburkan atau memasukkan nun mati masuk ke dalam ya. Maya bukan man ya, tapi yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Nah, teman-teman juga harus tahu bahwa buku tajwid itu ada keterangan bahwa nun bertajwid seperti ini dibacanya hunnah. Jadi agak berdengung gitu ya. Inna bukan innalladzi, tapi harus ada goyangannya sedikit. Innalladzina kafaru, sama seperti ini. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Mim mati juga ada keterangannya nanti dijelaskan. Shadaqallahul azim, wallahu alam bishawab. Nah, terima kasih pada teman-teman yang sudah ikut bareng praktek mengaji ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Karena seperti yang telah dijelaskan di muqaddimah sebelumnya, bahwa khairukum man ta'allamal qur'ana wa 'allamahu, bahwa sebaik-baiknya manusia adalah yang mempelajari, yang belajar dan memberikan pelajaran kepada yang lainnya. Dan pada teman-teman juga dimanapun kalian berada, di sini pula saya menghimbau kepada teman-teman, baik untuk saya pribadi maupun untuk semuanya, sempatkanlah untuk membaca Al-Quran baik pagi, siang ataupun malam, baik 1 ayat, 2 ayat, 3 ayat, 5 ayat atau 7 ayat atau seterusnya. Alangkah baiknya sedikit-sedikit, tapi ya mudah-mudahan dengan kita membaca dan belajar Al-Quran ini kita mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian dapat keriduannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi seperti dikutip dari hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi, bahwa bacalah Al-Quran karena sesungguhnya ia akan menjadi penolong di hari kiamat nanti bagi yang menghafalnya atau bagi pembacanya. Mudah-mudahan kita semua yang belajar membaca Al-Quran jadi orang-orang yang dalam hadis tersebut. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk teman-teman share ke semua, dan mudah-mudahan menjadi amal kebaikan untuk kita semua. Amin. Akhir kalam, wallahu wafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.